Oke, ini adalah hasil PO ku, yaitu adalah flagship dari Xiaomi. Ya, Xiaomi 12. Dan langsung aja kita mau mulai videonya, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Dan oke, ini adalah smartphone dari Xiaomi, yaitu adalah Xiaomi 12 flagship mereka yang ukurannya ini compact 6,2 inci ya. Dan ini aku PO dari Tokopedia. Sebenarnya ini aku PO di hari-hari terakhirnya, yaitu tanggal 14, dan barangnya ini tanggal 16 udah dikirim. Cukup salut sih sama kinerja Xiaomi dalam mengirim paket PO-nya sesuai jadwal. Dan meskipun aku PO terakhir ya, di hari-hari terakhir PO-nya, tapi tetap dikirim sesuai estimasi pengiriman, yaitu di tanggal 15-nya. Oke, ini dia isi di dalamnya. Oke, ini kita ambil dulu. Oke, nggak ada apa-apa lagi ya di dalam dusnya ini. Dan ini di packing bubble wrap seperti ini. Langsung aja kita mau sobek-sobek bubble wrapnya. Packingannya cukup oke lah ya. Soalnya aku pernah lihat di website mereka itu banyak yang komplain, website atau Shopee gitu, komplain katanya packingan pengirimannya itu cuma dibungkus bubble wrap aja. Tapi aku kali ini dikasih dus, atau mungkin karena ini smartphone flagship ya, soalnya yang aku lihat itu bukan smartphone flagship melainkan smartphone mid range mereka. Dan bodinya boxnya seperti ini, mewah banget, warna hitam. Di sini ada gambar smartphone-nya. Ini ngomong-ngomong aku kalau nggak salah pesan yang warna biru. Ya betul banget, biru, 8128 GB ya. Boxnya seperti ini. Ini segelnya mungkin kita buka dulu ya. Oke, buat harganya sendiri si Xiaomi 12 ini aku tebus dengan harga Rp9.999.000 atau 10 juta, tapi dapat cashback kalau nggak salah hampir 400.000, 3.999 ya. Itu lumayan banget, motong sekitar 400.000. Jadi aku kurang lebih ngeluarin duit sekitar 9.600.000 buat flagship Xiaomi yang satu ini. Nanti kita juga bakal ngebandingin sama flagship dari Realme yang harganya sama, yaitu Realme GT2 Pro. Dan yep, langsung aja kita buka. Oke, di bagian depan kita dapat bukan undangan, ini kartu ucapan terima kasih lah ya dari Alvinse. Cuma sayangnya buat tampilannya sayang banget nggak dibuat beda dari smartphone Xiaomi yang flagship sama yang biasa. Di sini kita dapat box lagi yang isinya casing sih harusnya ya. Yap, kita dapat casing, luar biasa. Jadi di paket pembeliannya kita lengkap ya. Selain dapat charger, nanti juga dapat charger ya. Kita juga dapat casing. Kalau Samsung udah nggak ngasih casing sayangnya, dan charger sekarang ya. Di sini ada unit smartphone-nya, nanti kita bakal lihat, tapi kita mau lihat di bawahnya dulu. Ini ada adapter charger. Yap, ini outputnya 67 watt. Sayang banget bukan 120 watt. Terus di sini ada kabel charging USB A to USB Type C dengan aksen berwarna orange-nya seperti ini. Oke, ini kita taruh dan kita mau langsung fokus sama smartphone-nya, karena jujur aku sudah tidak sabar sama smartphone yang satu ini. Oke, ini dia smartphone-nya, si Xiaomi 12, dan di bagian depan ini kita bisa lihat ada key selling point-nya. Dari megang gini aja kita udah tahu ya kalau ini punya bodi yang benar-benar compact. Ini Xiaomi 12, lalu di sini ada ketulis 50 megapiksel Pro Grade main kamera ya. Di sini ada tulisan lagi, tulisan kecil, ultra wide and telemacro lens. Lalu di bawahnya ini leading Snapdragon 8 Gen 1 Advanced 4 nanometer processor with 5G. Oke, yang di bawahnya ini 120 Hz AMOLED display. Oke, dual speaker, sound by Harman Kardon. Ini juga salah satu keunggulan Xiaomi ya dari tahun-tahun kemarin. Lalu ya ini chargernya nggak terlalu spesial sih, di 67 watt dan 50 watt wireless charging turbo. Ini yang spesial sih. Kecepatan ngecas wirelessnya bisa sampai 50 watt. Oke, langsung aja kita buka the moment of truth. Ini dia Xiaomi 12 warna. Wow. Xiaomi 12 warna biru. Waduh. Yep. Oke, ini kita kletek dulu di bagian belakang selebau. Oke, ini dia si Xiaomi 12 warna biru. Warna birunya ini kalem banget ya. Waduh, dipegang enak banget. Ini kalem,
lebih ke silver biru-biruan gitu sih ya. Biru muda yang warnanya ini enak dilihat sama mata. Bum kameranya lumayan tebal, frame kameranya nih. Di belakang ada setup 3 buah kamera. Nanti buat detailnya bakal aku jelasin. Di sini ada aksen tulisan 50 megapiksel ya. Di sini terus ini ada LED flash. Di sini ada logonya Xiaomi. Oke. Untuk material ini kaca ya seperti ya. Solid juga. Tuh, nggak kopong. Enak. Terus di bagian sebelah kanan ini kita bisa lihat ada tombol power dan tombol volume. Oke, mantap. Di bagian atas kita dapat, oh ini IR blaster ya. Luar biasa, Xiaomi masih ngasih IR blaster buat smartphone 10 jutanya. Lalu di sini ada mikrofon, terus ada tulisan, kalau kalian bisa lihat ya, Sound by Harman Kardon. Tulisan kecil di sini. Di sini ada grill speaker yang bentuknya ini nggak biasa. Kalau speaker di smartphone lain biasanya kan cuma ya titik-titik-titik. Kalau ini kayak dibuat wave gitu. Lalu di sebelah kiri kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada garis-garis antena. Lalu di bagian bawah ini kita bisa lihat ada lubang speaker lagi, USB-C, lubang mikrofon, dan ada ini SIM tray ejector. Sebentar ya, SIM tray slot maksudnya. Kalau yang ejector tuh yang ini nih, eject kan maksudnya buat membuka. Dan ini kalau kita lihat slotnya oke, dual SIM tanpa slot micro SD tambahan. Oke, ini bolak-balik gitu ya. Oke, dan langsung aja ini kita mau nyalain sambil kita mau setting-setting Xiaomi 12 nya ini dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi seperti biasa, jadi jangan kemana-mana. Oke, ini adalah tampilan awal dari Xiaomi 12 dan di sini aku tuh mau bandingin ya. Ini ada 2 smartphone. Yap, ini adalah Samsung Galaxy S22 dan ini adalah S20 Ultra yang sekarang jadi daily driverku ya. Ini gede banget jujur. Buat kalian yang udah kenal kuliah sore pasti tahu ya kalau aku tuh suka banget sama smartphone compact. Dan kali ini aku kembali tergoda karena sebelumnya udah pakai S22 terus pindah ke sini karena fitur yang dikasih lebih oke. Tapi sekarang setelah ngelihat si Xiaomi 12 kok ini kayak definisi mewah yang sesungguhnya ya. Ini smartphone compact tapi layarnya ini bisa dibuat melengkung seperti ini. Kalau smartphone Samsung yang layarnya segini seperti S22 yang reguler, ini layarnya datar, sedangkan si Xiaomi 12 ini bisa dibuat melengkung. Ini definisi mewah yang sesungguhnya sih, compact dan enak juga buat dipegang sama satu tangan, enak banget dan tetap kelihatan mewah dengan layar melengkungnya. Oke, kalau buat dibandingin 6,2 inci ya seperti ini sih, 6,2 inci sama 6,1 inci. Bedanya nggak terlalu jauh, masih tetap enak buat dipegang tapi punya layar melengkung, sedangkan ini layarnya melengkung. Nah ini dia, kalian bisa lihat layarnya ini gede banget dan kalau kita bandingin sebelah-sebelahan tuh ya. Oke, ini nggak enak sih kalau misal dipakai dengan satu tangan, agak susah. Dan balik lagi ke Xiaomi 12 nya karena jujur ini aku mulai agak tergoda ya buat pindah daily driver lagi dari S22 Ultra ke Xiaomi 12 ini. Cuma nanti kita bakal lihat apakah aku bakal tahan sama MIUI nya, karena jujur aku tuh pecinta One UI ya udah lama dan pakai smartphone Samsung udah cukup lama, jadinya One UI itu kayak udah nempel banget di hati. Dan aku rasa juga One UI juga UI yang stabil dan enak sih buat dipakai harian. Jadi ya itu nanti kita bakal lihat deh. Yang jelas buat secara tampilan Xiaomi 12 ini bisa kasih feels yang bener-bener mewah banget. Oke, langsung aja di sini aku mau ngetes kecepatan baca sensor fingerprintnya. Ini juga jadi salah satu penilaianku dan ini cepet banget sih ya. Smartphone flagship memang harus kelasnya seperti ini. Fingerprint dalam layarnya punya kecepatan baca yang cepat kayak di Xiaomi 12 ini. Oke, dan selanjutnya kita mau bacain spesifikasi dari Xiaomi 12 ini. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi untuk chipset sendiri atau otak dari smartphone ini itu dibekali dengan chipset dari Qualcomm yaitu Snapdragon 8 Gen 1. Ini adalah chipset Android paling kencang ya, bisa dibilang paling kencang dari Qualcomm saat ini, yang juga dipakai di Samsung Galaxy S22 series yang sebelumnya udah aku pakai dan sekarang masih aku pakai. Terus kalau buat kapasitas RAM-nya sendiri, RAM dan internal ini
8/256 GB ya. 8 GB menurutku bukan jadi deal breaker yang gimana-gimana ya, karena 8 GB juga menurutku udah cukup buat kebutuhan sehari-hari. Ditambah memori internal 256 GB itu juga udah cukup lega sih kalau buat aku secara pribadi. Terus kalau buat Android version ini ada di Android 12 dengan MIUI 13-nya. Buat tampilannya seperti ini ya. Kalian mungkin udah pada tahu lah ya tampilan dari MIUI ya, sama kayak smartphone mid range nya, nggak ada perbedaan yang gimana-gimana. Dan ini tampilannya keren sih. Ini karena layarnya jujur aku masih terpukau sih ya sama kualitas layarnya. Oke, balik. Buat baterainya sendiri, ini tuh kecil-kecil begini. Tuh punya kapasitas 4500 mAh. Kalau sedangkan si Xiaomi lagi ini, Samsung Galaxy S22 ini baterainya kecil banget, 3300. Dan ya itu perbandingannya bisa dibilang jauh banget ya, padahal layarnya cuma beda 1 inci aja. Jadi keren sih si Xiaomi bisa masukin baterai berkapasitas 4500 mAh di bodi sekompak ini. Terus kalau buat kecepatan ngecasnya ini ada di 67 watt ya, nggak terlalu spesial, cuma udah tergolong cepat juga dibanding smartphone Samsung sebelumnya yang tadi udah aku tunjukin. Dan kalau buat wireless charging speednya ini bisa sampai 50 watt. Ini gokil sih. Ini kayaknya yang pertama yang aku tahu ya punya kecepatan ngecas di 50 watt. Terus yang selanjutnya kalau urusan layar, si Xiaomi 12 ini pakai layar berpanel Super AMOLED, resolusinya Full HD Plus dan punya luas layar di 6,26 inci. Layar yang termasuk compact, itu bisa dibilang compact sih. Kalau udah di bawah 6,3 inci itu layarnya compact banget. Terus perlindungannya di bagian depan ini pakai Gorilla Glass Victus, dan kalau buat aspek rasio ini ada di 20:9 dengan refresh rate ini 120 Hz. Ya kalau di layar YouTube sih juga nggak bakal kerasa ya, tapi ini untuk ukuran layar Xiaomi 12 ini bisa ngasih layar yang benar-benar memuaskan mataku yang lihat secara langsung. Dan jujur aja aku masih terpukau sama di bagian pinggir-pinggirnya yang curve seperti ini, yang nggak kita dapetin di Samsung Galaxy S22 dan S22 yang Plus. Oke, lanjut sekarang kita ngomongin soal kamera. Jadi si Xiaomi 12 ini dibekali dengan setup 3 buah kamera di bagian belakang. Pertama ada kamera utama 50 megapiksel, lalu ada kamera ultrawide 13 megapiksel dan ada 5 megapiksel telefoto makro. Sedangkan yang di bagian depan ini punya resolusi 32 megapiksel. Oke, kalau buat fitur-fiturnya sendiri ya smartphone Xiaomi nggak pernah luput sih dari spek. Jadi semuanya kayaknya Xiaomi bisa masukin ke dalam sini. Yang pertama, speakernya ini udah stereo dan ini tune by Harman Kardon. Ini speakernya kualitasnya luar biasa. Terus ada NFC pastinya, fingerprint ada di dalam layar, ada gyroscope, wireless charging, dan paling yang jadi deal breaker, oh iya ini aku baru keinget, yaitu adalah IP rating. Smartphone ini nggak punya IP rating sama sekali, jadi tidak tahan cipratan air maupun tahan air sekalipun. Beda sama smartphone Samsung atau ini deh, si S22 Ultra yang jadi daily driverku sekarang. Ini punya fitur IP rating IP68 yang bisa dicelup-celupin ya. Jadi meskipun nggak pernah aku celupin, tapi paling nggak aku merasa aman sih punya smartphone yang ada fitur itu. Ya kayaknya nggak jadi pakai Xiaomi nih, gara-gara nggak ada IP68-nya. Tapi ya itu nanti dipikir nanti lah, karena aku juga masih pengen nyobain smartphone ini. Aku penasaran gimana untuk kameranya, performanya, dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa tunggu aja video reviewnya, dan aku bakal bandingin juga sama smartphone yang punya harga yang sama, yaitu Realme GT2 Pro. Dan mungkin kalau kalian setuju, kita bandingin bertiga sekalian sama S22 yang reguler ini. Oke, gimana nanti kalian bisa komen aja di bawah setuju atau enggak. Dan oke, langsung saja aku mau nunjukin hasil foto dari Xiaomi 12 ini. Berikut adalah hasil foto-fotonya. Yuk.
Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dari Xiaomi 12. Dan mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.